Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Suruh Suara Penyuluh Kota Salatiga, hasil kerjasama antara Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita mendengarkan suluh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita minta bimbingan pada Tuhan sehingga suluh yang kita terima pada kesempatan pagi yang indah ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada kesempatan pagi hari ini, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami, dan biarlah benih-benih firman yang kami terima pada kesempatan ini dapat tertanam di dalam hati kami, dapat tumbuh subur di dalam hati kami, dan kami sungguh rindu kami bisa menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Engkau akan selalu menyertai kami, akan selalu membimbing dan menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalankan perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah memerintah adalah melayani. Terambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 25 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 14 Februari yang lalu, bangsa kita sudah melaksanakan pemilu, di mana dalam pemilu tersebut kita bersama-sama memilih wakil-wakil kita yang duduk di DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR pusat, DPD, dan kita juga memilih presiden beserta wakil presiden. Dan masih di tahun ini juga direncanakan pada tanggal 27 November kita bersama-sama juga akan memilih kepala daerah
baik kepala daerah yang di kabupaten kota maupun kepala daerah untuk provinsi. Pemilu yang sudah dilaksanakan maupun pemilu yang akan dilaksanakan nanti, ini adalah merupakan usaha kita bersama untuk mencari sosok pemimpin yang akan memimpin kita di waktu yang akan datang, yaitu 5 tahun yang akan datang. Kita bisa melihat proses yang harus dilalui begitu panjang. Dan diharapkan melalui proses yang panjang ini bisa menghasilkan seorang pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di dalam perikop kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-25 sampai dengan 28. Ini adalah merupakan prinsip dari Tuhan Yesus untuk melayani umatnya. Dan ini juga bisa kita ambil untuk diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam ayat yang ke-26, di sini dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang yang mampu memerintah dengan baik, berdasarkan ayat yang ke-26, harus memiliki jiwa melayani. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani, Tuhan Yesus memakai kata diakonos yang mempunyai arti pelayan meja, pelayan dapur, dan ini adalah orang-orang yang melayani di sekitar meja itu. Tidak hanya itu saja, seorang diakonos itu juga harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan juga harus bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang dilayani. Dan untuk mencapai hal itu dibutuhkan jiwa untuk melayani. Hal ini berat karena akan banyak tantangan di dalam pelayanan tersebut. Akan banyak komplain, akan banyak kritikan, bahkan kritikan itu kadang-kadang menjatuhkan dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Tapi itulah risiko untuk melayani. Dan sebagai seorang pemimpin, mungkin kita saat ini sedang sebagai seorang pemimpin jemaat, pemimpin umat, atau pemimpin di dalam pemerintahan, atau pemimpin di tempat kita bekerja. Ingatlah ayat 26, bahwa pemimpin yang baik harus memiliki jiwa melayani. Karena dengan memiliki jiwa melayani, seorang pemimpin akan bisa memberikan hal yang terbaik, sesuatu yang terbaik kepada umat atau rakyatnya. Ini adalah prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua kita melihat di dalam ayat yang ke-27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Seorang pemimpin, seorang yang memegang pemerintahan, harus memiliki hati seorang hamba.
Kalau kita menggunakan logika berpikir kita, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, yang sangat sulit untuk diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita perlu melihat apa maksud dari Tuhan Yesus di dalam ayat 27 ini. Dan ayat 27 adalah prinsip Tuhan Yesus yang kedua dalam melayani umatnya. Tuhan Yesus memakai kata doulos yang bunyi arti budak. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, seorang budak adalah seorang yang bisa diperjualbelikan. Seorang budak adalah seorang yang harus siap 100% untuk menjalankan perintah tuannya. Artinya bahwa suara tuannya itulah yang ia laksanakan. Karena itu adalah merupakan tugas dari tuannya yang harus segera dilaksanakan. Dan Tuhan Yesus mengadopsi hal ini. Bagaimana seorang pemimpin atau seorang pemerintah harus memiliki sikap sebagai seorang hamba yang taat kepada tuannya. Siapa Tuhan kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa seorang pemimpin, khususnya seorang pemimpin umat, harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah jiwa seorang hamba yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Dengan sikap seorang hamba, tentunya seorang pemimpin tidak akan memposisikan dirinya merasa lebih tinggi dari umat maupun rakyatnya. Tapi justru dengan sikap seorang hamba, seorang pemimpin mampu merendahkan dirinya di hadapan umat atau rakyatnya. Sehingga dengan hal itu tidak ada sekat di antara para pemimpin dengan umat maupun rakyatnya. Ada komunikasi yang baik, ada komunikasi yang intens di dalamnya, ada komunikasi yang tanpa sekat di dalamnya, sehingga permasalahan yang dihadapi bisa cepat dicarikan solusinya. Dan prinsip yang kedua, hati sebagai hamba, ini adalah yang harus juga dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bersama. Kalau kita melihat di dalam ayat 28, firman Tuhan mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan dia memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk kita semua. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberikan hal-hal yang bersifat teoritis kepada kita, tetapi dia juga memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita. Sehingga kita harus bisa memahami hal ini dengan baik. Kita sudah tahu teori yang harus kita laksanakan, firman Tuhan yang harus kita laksanakan. Tapi kita juga tahu Tuhan Yesus memberikan teladan yang bisa kita jadikan inspirasi dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang pemerintah, baik di gereja maupun di pemerintahan ataupun di tempat lain. Maka dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memiliki jiwa melayani,
memiliki hati sebagai seorang hamba, sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu mendengar suara domba-dombanya, pemimpin yang mampu mendengar keluhan domba-dombanya, sehingga permasalahan yang dihadapi bisa segera diatasi, sehingga kesejahteraan, keadilan itu bisa terwujud di dalam kehidupan bersama. Selamat menjadi seorang pemimpin dimanapun kita berada. Dan ingatlah, seorang pemimpin harus memiliki jiwa melayani. Seorang pemimpin harus memiliki hati sebagai hamba. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa melayani, bahwa seorang pemimpin harus memiliki hati sebagai hamba. Kiranya Tuhan mampukan kami, sehingga kami bisa menjalankan tugas kami bagi seorang pemimpin, baik pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam pemerintahan, pemimpin di dalam gereja, pemimpin di tempat kerja, maupun pemimpin di tempat lain. Melalui Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau mampukan kami. Pada kesempatan pagi yang indah ini, kami juga mengaturkan syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan tinggal di kota Salatiga, kota yang toleran, kota yang damai. Kiranya melalui kota Salatiga ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui sikap-sikap yang kami tunjukkan sebagai kota yang toleran, kota yang cinta damai. Kami teringat Tuhan untuk pemimpin kami di kota ini. Tuhan berikan kebijaksanaan. Kiranya Tuhan berikan kemampuan yang luar biasa pada para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan takut akan Engkau. Berilah mereka hati sebagai seorang hamba, berilah mereka sebagai seorang pemimpin yang memiliki jiwa melayani, sehingga mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, pada kesempatan bulan Tuhan, kami juga berdoa untuk Radio Betani FM yang menjadi mitra kami. Tuhan berkati radio ini. Tuhan juga berkati para pengelola, Tuhan berkati para penyiar, Tuhan juga berkati segala perlengkapan yang dipergunakan. Dan biarlah melalui radio ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan di kota Salatiga dan sekitarnya. Dan kami sungguh percaya Tuhan akan memakai Radio Betani FM ini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan bulan Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan penyuluh yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani di kota Salatiga ini. Tuhan selalu berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kebijaksanaan, Tuhan berikan kami kemampuan, sehingga kami bisa menjalankan tugas kepenyuluhan kami dengan baik. Kami juga teringat untuk segala program di Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami sudah merencanakan banyak hal, dan kami mohon campur tangan Tuhan, sehingga segala apa yang kami rencanakan bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga melalui program yang kami laksanakan, umat-Mu di kota Salatiga bisa terlayani dengan
Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami minta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah suluh pada kesempatan pagi hari ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.